Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil bernama Al-Hidayah, yang dikelilingi oleh bukit hijau dan sawah yang menghampar luas, kedamaian adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Desa itu terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Penduduknya hidup dalam kebersahajaan, berpegang erat pada tradisi dan ajaran agama yang mereka warisi turun-temurun. Namun, hari itu, suasana desa berubah. Kabar tentang kedatangan seorang tokoh suci, Habib Ba'alawi, menyebar bak api di musim kemarau. Habib Ba'alawi adalah seorang pria yang dikenal sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad. Dengan jubah putih yang menjuntai dan sorban hijau yang melilit kepalanya, ia terlihat seperti gambaran kesalehan. Para warga menyambutnya dengan penuh antusiasme. Mereka berbondong-bondong keluar dari rumah, membawa bunga dan wewangian. Anak-anak, orang tua, hingga para pemuda memenuhi jalan desa, ingin melihat sosok yang dianggap akan membawa berkah besar bagi desa mereka. Ketika Habib Ba'alawi tiba, suasana menjadi magis. Ia melangkah dengan penuh wibawa, sambil melambaikan tangan kepada warga yang menyambutnya. Semoga keberkahan Allah selalu menyertai desa ini, dikatanya dengan suara lembut. Kata-kata itu bagaikan mantera yang menghipnotis para pendengar. Tidak ada yang meragukan kehadirannya. Semua yakin, kedatangannya adalah anugerah dari Tuhan. Desa Al-Hidayah terkenal dengan ketaatan warganya terhadap tradisi Islam. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai agama, termasuk penghormatan terhadap keturunan Nabi. Para orang tua di desa sering bercerita tentang kisah-kisah wali Allah yang membawa kebaikan dan keajaiban. Habib Ba'alawi dianggap sebagai salah satu dari mereka. Habib adalah cahaya bagi kita, kata Pak Thohir, salah seorang tetua desa, saat mengumpulkan warga untuk mendengar ceramah Habib Ba'alawi di masjid. Keturunan Nabi adalah berkah. Kehadiran mereka akan menjaga desa kita dari mara bahaya. Semua mengangguk setuju. Bagi mereka, menghormati Habib adalah bagian dari menjalankan agama. Selain itu, masyarakat desa memiliki kebiasaan memberikan salam berkah, yaitu pemberian hasil panen terbaik kepada tamu agung seperti Habib Ba'alawi. Hal ini mereka yakini akan mendatangkan kemakmuran. Habib menerima semua pemberian dengan senyum lembut, menyampaikan doa-doa yang membuat para pemberi merasa terberkati. Tradisi itu semakin memperkuat keyakinan warga bahwa mereka berada di bawah naungan seorang manusia suci. Hari-hari berlalu, dan Habib Ba'alawi semakin dihormati. Apapun yang ia ucapkan dianggap sebagai petunjuk ilahi. Jika Habib meminta warga untuk membangun madrasah baru, semua bahu-membahu tanpa bertanya tentang biayanya. Ketika ia meminta sumbangan lebih besar dari biasanya, warga rela menjual harta benda mereka. Kita tidak boleh mempertanyakan perintah Habib, ujar Bu Aminah kepada tetangganya yang ragu untuk menyumbang. Dia adalah keturunan Nabi. Apapun yang dia minta pasti untuk kebaikan kita. Kata-kata itu menutup semua keraguan. Akal sehat seolah tidak lagi penting di hadapan ketaatan yang begitu mendalam. Namun, lambat laun, pengaruh Habib mulai menyentuh ranah pribadi. Ia memberi arahan tentang cara berpakaian, cara berbicara, bahkan bagaimana warga seharusnya berdoa. Kalian harus mengikuti saya jika ingin doa kalian dikabulkan, katanya dalam salah satu ceramah. Tak ada yang berani membantah. Ketaatan tanpa pertanyaan menjadi norma di desa itu. Di tengah ketaatan yang mendalam, muncul bisikan-bisikan kecil di kalangan warga. Beberapa dari mereka mulai mempertanyakan keabsahan nasab Habib Ba'alawi. Salah seorang pemuda, Farid, mendengar cerita dari desa lain bahwa ada banyak Habib palsu yang mengaku keturunan Nabi untuk mencari keuntungan. Apa kita pernah melihat dokumen atau bukti tentang nasabnya? Tanya Farid kepada sahabatnya, Hasan. Bukannya kita tidak percaya, tapi bukankah kita seharusnya tahu lebih banyak sebelum menyerahkan segalanya? Hasan terdiam. Pertanyaan itu menggugah pikirannya, tetapi ia masih ragu untuk berbicara lebih jauh. Keraguan mulai tumbuh di hati beberapa warga, namun ketakutan akan dosa jika mempertanyakan Habib menahan mereka. Mereka hanya berani berbicara dalam bisikan, tidak ada yang cukup berani untuk menghadapi Habib secara langsung.
Kebimbangan itu perlahan menggerogoti kepercayaan yang dulu begitu kokoh. Kehadiran Habib Ba'alawi membuka pintu bagi tokoh-tokoh lain yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Dalam waktu singkat, desa tetangga mulai ramai dengan kedatangan Habib Rizik dan Habib Bahar, yang masing-masing membawa ajaran dan pendekatan mereka sendiri. Habib Rizik dikenal tegas dan suka berorasi. Ia menegaskan pentingnya memerangi musuh-musuh agama dan menarik perhatian kaum muda yang bersemangat. Sementara itu, Habib Bahar lebih karismatik dan berbicara tentang keajaiban yang ia klaim telah ia lakukan. Banyak warga yang mulai membandingkan mereka dengan Habib Ba'alawi. Perbedaan pendekatan para Habib ini memecah opini masyarakat. Ada yang tetap setia pada Habib Ba'alawi, tetapi ada pula yang mulai berpaling. Konflik kecil mulai muncul, dan persatuan yang dulu erat perlahan tergerus. Kehadiran Habib-Habib ini membawa pertanyaan besar, apakah semua yang mengaku keturunan Nabi benar-benar suci? Di pesantren desa, para santri muda mulai mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dianggap tabu. Ustaz Mahfud, salah satu pengajar yang berpikiran terbuka, mengadakan diskusi yang mengundang perhatian. Kita harus memahami agama dengan akal, bukan hanya taklid buta, katanya kepada para santri. Salah satu santri, Faiz, mengajukan pertanyaan tajam. Apakah menghormati keturunan Nabi berarti kita harus menerima semua tindakan mereka tanpa kritik? Bukankah Nabi sendiri mengajarkan keadilan dan kebenaran? Diskusi ini memicu kebingungan di kalangan santri yang terbiasa dengan ketaatan mutlak. Namun, Ustaz Mahfud menegaskan bahwa mempertanyakan bukan berarti tidak menghormati. Perdebatan ini meluas ke masyarakat desa. Para orang tua merasa khawatir anak-anak mereka terlalu kritis, sementara kaum muda melihat ini sebagai peluang untuk memperbarui tradisi. Konflik mulai muncul, bukan hanya antara generasi, tetapi juga antara pemahaman tradisional dan cara berpikir yang lebih analitis. Sementara itu, isu tentang manipulasi ekonomi oleh beberapa Habib mulai terungkap. Salah satu warga, Pak Idris, mengeluh bahwa ia terpaksa menjual separuh tanahnya untuk memenuhi infak wajib yang diminta oleh Habib Rizik. Uangnya diklaim akan digunakan untuk pembangunan pesantren, tetapi tidak ada tanda-tanda pembangunan itu dimulai. Di sisi lain, Habib Bahar mulai meminta pajak informal kepada warga yang ingin mendapatkan doa khusus. Doa ini akan melancarkan rezeki kalian, katanya dengan senyum meyakinkan. Banyak warga yang percaya, meski efeknya tidak pernah dirasakan. Kekecewaan mulai menyusup ke hati mereka yang telah memberikan segalanya. Eksploitasi ini tidak hanya memengaruhi ekonomi warga, tetapi juga merusak kepercayaan mereka terhadap simbol-simbol agama. Tradisi yang sebelumnya dianggap suci kini mulai terlihat sebagai alat untuk mengambil keuntungan sepihak. Namun, banyak yang masih takut untuk bersuara. Harga kebutuhan pokok di desa mulai melambung. Para petani kecil seperti Pak Idris dan Bu Siti tidak lagi mampu menyisihkan hasil panen untuk diri sendiri karena sebagian besar harus diberikan kepada para Habib. Dulu, kita memberikan dengan ikhlas. Sekarang, rasanya seperti kewajiban yang memberatkan, keluh Bu Siti. Selain itu, sikap para pemimpin spiritual yang semakin arogan mulai membuat warga jengah. Mereka tidak lagi berbaur dengan masyarakat seperti dulu. Para Habib lebih sering terlihat mengadakan pertemuan eksklusif di rumah-rumah mewah yang mereka miliki. Hal ini semakin memperlebar jurang antara warga biasa dan tokoh-tokoh agama yang dulunya mereka puja. Desa yang sebelumnya damai kini dipenuhi keresahan. Ketidakpuasan ini masih tersimpan dalam hati sebagian besar warga, tetapi ada juga yang mulai berani menyuarakan protes kecil. Perubahan besar tampaknya hanya menunggu waktu. Dalam keheningan malam, di sudut-sudut desa, suara-suara lirih mulai terdengar. Beberapa warga berkumpul diam-diam untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus melakukan sesuatu, ujar Pak Idris dengan nada tegas. Kita tidak bisa terus-menerus ditekan seperti ini. Namun, ketakutan akan dosa dan hukuman sosial masih menjadi penghalang. Kalau kita melawan, bukankah itu sama saja dengan melawan agama? Tanya Bu Siti ragu. Faiz, yang ikut dalam pertemuan itu, menjawab dengan tenang, melawan ketidakadilan bukan berarti melawan agama. Kita melawan orang yang menyalahgunakan agama. Bisik-bisik itu perlahan menjadi semakin nyaring. Masyarakat mulai mengidentifikasi masalah utama, para Habib yang mengeksploitasi nama besar nasab. Tapi bagaimana mereka akan bertindak? Itu masih menjadi pertanyaan besar. Di tengah kegelisahan masyarakat, Faiz muncul sebagai suara keberanian. Pemuda itu telah lama mempertanyakan praktik-praktik yang dianggap tidak adil, dan kini ia siap untuk bertindak. Kita tidak bisa hanya diam, katanya kepada Ustaz Mahfud. Kalau kita tidak melawan, siapa yang akan melindungi warga?
Faiz mulai mengumpulkan data dan bukti tentang manipulasi yang dilakukan oleh beberapa Habib. Ia mendokumentasikan cerita warga yang merasa dirugikan, termasuk kesaksian Pak Idris. Dengan bukti-bukti ini, Faiz yakin dapat menggerakkan masyarakat untuk bertindak. Namun, keberaniannya tidak luput dari perhatian para Habib. Mereka mulai mengawasi gerak-gerik Faiz. Meski begitu, pemuda itu tidak gentar. Ini bukan tentang saya. Ini tentang kebenaran, ia tegasnya kepada teman-temannya. Rapat desa malam itu diadakan di balai yang sederhana, tetapi suasananya penuh ketegangan. Hampir semua warga hadir, termasuk para Habib yang duduk di barisan depan dengan wajah penuh percaya diri. Faiz berdiri di tengah ruangan, tatapannya tegas, meski rasa gugup bergejolak dalam dirinya. Saudara-saudaraku, mulai Faiz, suaranya lantang, agama kita mengajarkan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Tapi lihatlah apa yang terjadi di desa ini. Kita diajarkan untuk memberikan segalanya, tetapi apa yang kita dapatkan? Harga kebutuhan melambung, tanah kita hilang, dan kita diperlakukan seperti budak. Suasana berubah hening. Beberapa warga mengangguk, tetapi sebagian lain terlihat gelisah. Faiz melanjutkan, menghormati keturunan Nabi tidak berarti membiarkan mereka mengeksploitasi kita. Jika ada yang salah, kita wajib bersuara, karena itu juga bagian dari iman kita. Kata-katanya mengguncang hati banyak orang, tetapi juga memicu kemarahan dari beberapa Habib yang merasa disudutkan. Kritik Faiz menjadi topik pembicaraan di seluruh desa. Sebagian warga memujinya karena keberaniannya, tetapi tidak sedikit yang merasa khawatir dengan konsekuensi dari ucapannya. Beberapa Habib, terutama Habib Rizik dan Habib Bahar, mulai melakukan intimidasi terhadap Faiz dan pendukungnya. Mereka yang melawan kami melawan agama, ujar Habib Bahar dalam sebuah pengajian, dengan nada penuh ancaman. Malam harinya, rumah Faiz dilempari batu oleh orang tak dikenal. Ini peringatan, kata sebuah pesan anonim yang diselipkan di pintu rumahnya. Namun, Faiz tetap berdiri teguh. Ia mengumpulkan lebih banyak warga yang sepemikiran untuk membentuk kelompok reformasi. Kita harus melawan dengan cara damai, katanya kepada para pendukungnya. Tapi ancaman yang terus meningkat membuat situasi semakin tegang. Keberanian Faiz dan respons keras dari para Habib menciptakan perpecahan yang nyata di desa. Ada dua kubu yang terbentuk, pendukung tradisi yang tetap loyal kepada para Habib, dan kelompok reformis yang ingin menghentikan eksploitasi atas nama agama. Kubu tradisionalis, yang sebagian besar terdiri dari warga tua dan mereka yang takut dianggap melawan agama, tetap memihak para Habib. Mereka menganggap Faiz sebagai ancaman terhadap keharmonisan desa. Dia hanya anak muda yang kurang ajar, kata Pak Karim, salah satu tokoh tua desa. Di sisi lain, kubu reformis yang dipimpin oleh Faiz semakin berkembang, terutama di kalangan anak muda dan petani yang merasa dirugikan. Perpecahan ini tidak hanya memengaruhi hubungan antar warga, tetapi juga merusak solidaritas desa yang dulu begitu kuat. Dalam sebuah pertemuan rahasia, kelompok reformis membahas langkah-langkah yang lebih konkret. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus tinggal di sini, kata Pak Idris. Jika mereka tidak pergi, desa ini akan hancur. Faiz setuju, tetapi ia menegaskan pentingnya bertindak dengan bijaksana. Kita harus membedakan antara Habib yang benar-benar tulus dan mereka yang hanya memanfaatkan kita, katanya. Habib Ba'alawi, misalnya, meski ada kritik terhadapnya, belum tentu ia seburuk yang lain. Setelah diskusi panjang, kelompok itu sepakat untuk mengajukan usulan kepada kepala desa agar para Habib eksploitatif meninggalkan desa. Mereka tahu langkah ini akan memicu konflik besar, tetapi mereka merasa tidak ada pilihan lain. Habib Ba'alawi menyaksikan semua peristiwa ini dengan hati yang gundah. Kritik yang dilontarkan Faiz membuatnya merenung tentang perannya selama ini. Ia mengingat kembali masa-masa awal kedatangannya, ketika niatnya murni untuk menyebarkan kebaikan. Namun, ia tidak bisa memungkiri bahwa kehidupannya kini jauh lebih mewah dibanding warga desa. Apakah aku telah melupakan tujuan asliku? Pikirnya. Ia mulai mengamati tindakan-tindakan para Habib lain yang telah membuat masyarakat marah. Dalam hatinya, ia merasa bersalah karena tidak pernah menegur mereka. Suatu malam, Habib Ba'alawi mengundang Faiz untuk berbicara empat mata. Aku ingin mendengar langsung darimu, Faiz, katanya dengan suara rendah. Apa yang menurutmu harus kulakukan agar aku bisa memperbaiki kesalahan ini? Pertemuan itu menjadi titik awal perubahan besar di desa Al-Hidayah. Setelah pertemuan rahasia dengan Faiz, Habib Ba'alawi menyadari bahwa konflik ini hanya akan merusak desa jika tidak segera ditangani. Ia memutuskan untuk menginisiasi dialog terbuka,
dengan Faiz sebagai moderator. Kita harus berbicara, bukan bertikai, kata Habib Ba'alawi kepada para warga. Rapat besar itu diadakan di masjid desa, tempat yang netral dan penuh nilai spiritual. Dalam dialog itu, Faiz mengungkapkan dengan santun berbagai keluhan masyarakat, mulai dari beban ekonomi hingga praktik eksploitasi oleh beberapa Habib. Habib Ba'alawi mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangguk sesekali, tanda ia memahami kritik yang disampaikan. Saya tidak sempurna, ujar Habib Ba'alawi dengan nada rendah. Namun, saya berjanji untuk mendengar dan memperbaiki apa yang salah. Tapi saya juga meminta semua pihak menjaga kedamaian desa ini. Dialog itu menjadi langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan, meski jalan menuju rekonsiliasi masih panjang. Dalam dialog itu, salah satu tuntutan utama warga adalah transparansi tentang klaim keturunan Nabi. Kami tidak bermaksud meragukan, Habib, ujar Pak Idris mewakili masyarakat, tapi kami ingin bukti agar keyakinan kami tidak goyah. Permintaan ini memicu perdebatan. Kelompok tradisionalis menganggap tuntutan ini sebagai penghinaan, tetapi Faiz segera menjelaskan, transparansi adalah jalan untuk mengembalikan kepercayaan. Jika benar, bukti akan memperkuat posisi Habib. Habib Ba'alawi, meski awalnya ragu, akhirnya setuju. Saya akan menunjukkan dokumen nasab saya kepada kepala desa dan tokoh masyarakat, katanya. Langkah ini menjadi tonggak baru. Meski tidak semua Habib di desa setuju, sikap Habib Ba'alawi menunjukkan bahwa transparansi bukanlah ancaman, melainkan bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin spiritual. Setelah dialog itu, dukungan terhadap Faiz semakin kuat. Para santri muda yang awalnya takut untuk berbicara mulai bergabung dalam perjuangannya. Faiz membuka mata kita, kata Nisa, salah satu santri perempuan. Ia menunjukkan bahwa agama dan keadilan harus berjalan beriringan. Para petani dan pedagang kecil juga mulai memberikan dukungan. Mereka merasa suara mereka akhirnya didengar. Kelompok reformis semakin terorganisasi, dengan Faiz sebagai pemimpin muda yang karismatik. Ini bukan tentang melawan tradisi, ujar Faiz dalam sebuah pertemuan. Ini tentang memperbaiki tradisi agar sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Nabi. Kekuatan baru ini membuat kelompok reformis lebih percaya diri untuk menghadapi tantangan dari kelompok tradisionalis yang masih mempertahankan status quo. Namun, kelompok tradisionalis tidak tinggal diam. Mereka merasa posisi dan keyakinan mereka terancam oleh gelombang perubahan yang dipimpin oleh Faiz. Mereka ingin menghancurkan tatanan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, seru Habib Rizik dalam sebuah pengajian. Beberapa warga yang setia kepada tradisi mulai melakukan aksi-aksi intimidasi, seperti menyabotase pertemuan kelompok reformis dan menyebarkan fitnah tentang Faiz. Bahkan ada seruan untuk mengusir Faiz dari desa, meski hal itu tidak mendapat dukungan mayoritas. Meski begitu, tekanan ini justru semakin memperkuat tekad para pendukung reformasi. Mereka berpegang teguh pada prinsip mereka, perubahan harus dilakukan dengan damai, tanpa melibatkan kekerasan. Di tengah ketegangan ini, Habib Ba'alawi mengambil sikap yang mengejutkan banyak orang. Dalam sebuah khutbah Jumat, ia menyatakan dukungannya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Jika saya bersalah, tegurlah saya, katanya dengan nada tulus. Karena seorang pemimpin tidak boleh kebal dari kritik. Pernyataannya mendapat apresiasi dari kelompok reformis dan bahkan menggerakkan beberapa warga tradisionalis untuk mulai memikirkan ulang posisi mereka. Habib Ba'alawi juga mulai memanggil Habib-Habib lain untuk berdiskusi dan menyampaikan bahwa sudah waktunya mereka memperbaiki diri. Langkah ini membuatnya mendapatkan kembali sebagian kepercayaan masyarakat, meskipun perjalanan menuju harmoni desa masih panjang. Melihat perubahan yang mulai terjadi, generasi muda desa semakin bersemangat untuk memimpin reformasi. Mereka mengadakan pertemuan rutin untuk membahas langkah-langkah konkret, seperti meningkatkan pendidikan agama yang inklusif dan memberdayakan ekonomi desa. Kita harus menciptakan masa depan di mana tradisi tidak menjadi beban, tetapi sumber kekuatan, ujar Faiz dalam salah satu pertemuan. Mereka juga mulai mengorganisasi penggalangan dana mandiri untuk menggantikan sumbangan wajib yang selama ini diminta oleh para Habib eksploitatif. Kaum muda ini menjadi motor perubahan yang membuat Desa Al-Hidayah semakin optimis akan masa depannya. Mereka percaya bahwa reformasi adalah jalan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil dan harmonis. Sebagai bagian dari upaya perubahan, kelompok reformis mengadakan dialog terbuka yang membahas risiko dari ketaatan buta. Ketaatan itu baik, kata Ustaz Mahfud, tetapi harus didasari dengan akal dan hati yang jernih. Jika tidak, kita hanya akan menjadi alat bagi mereka yang ingin mengambil keuntungan.
Diskusi ini mengungkap banyak pengalaman warga yang merasa dipaksa untuk memberikan apa yang mereka miliki tanpa tahu tujuannya. Dulu saya pikir itu bagian dari iman, kata Bu Siti, tapi sekarang saya sadar bahwa kita juga harus bertanya apakah itu benar. Kesadaran baru ini membuat masyarakat lebih kritis, tetapi tetap menjaga rasa hormat terhadap agama. Mereka mulai membedakan antara ajaran agama yang murni dan praktik yang menyimpang. Melihat dukungan masyarakat terhadap reformasi, beberapa Habib yang sebelumnya keras kepala mulai berubah. Habib Bahar, yang awalnya arogan, akhirnya meminta maaf kepada masyarakat. Saya hilaf, katanya. Saya terlalu terbuai oleh kemewahan dan lupa pada tanggung jawab saya sebagai pemimpin spiritual. Habib Rizik, meski lebih lambat dalam respons, akhirnya juga setuju untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana yang diterima. Ia mulai membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, meski tetap menjaga pendirian tradisionalnya. Perubahan ini membawa harapan baru bagi Desa Al-Hidayah. Meski perpecahan belum sepenuhnya pulih, langkah-langkah kecil menuju harmoni mulai terlihat. Desa ini perlahan menemukan jalannya kembali, dengan tradisi yang diperbarui dan masyarakat yang lebih kritis dan adil. Setelah berbagai dialog dan peristiwa yang mengguncang desa, masyarakat Al-Hidayah mulai memahami pentingnya tindakan nyata dibandingkan sekadar klaim spiritual atau tradisional. Mereka menyadari bahwa keberkahan hidup tidak datang dari keturunan atau status, melainkan dari kerja keras dan kejujuran. Warga mulai aktif terlibat dalam kegiatan desa yang lebih produktif. Kelompok tani memulai program berbasis komunitas untuk meningkatkan hasil panen, sementara kelompok perempuan mendirikan koperasi kecil untuk membantu ekonomi keluarga. Kita harus bergerak bersama, ujar Bu Siti saat memimpin pertemuan koperasi. Semakin banyak warga yang menghargai kontribusi nyata daripada simbolisme belaka. Ketaatan kita kepada agama tidak boleh menghalangi kita berpikir logis, kata Pak Idris dalam sebuah diskusi. Kesadaran ini membuat Desa Al-Hidayah semakin terbuka terhadap perubahan yang positif. Tradisi desa yang sebelumnya kaku mulai mengalami reformasi. Ritual-ritual yang dulunya dianggap wajib, meski memberatkan, kini dilakukan secara sukarela. Dana yang biasanya dikumpulkan untuk kegiatan seremonial beralih menjadi modal untuk program pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ini bukan berarti kita meninggalkan tradisi, jelas Faiz dalam sebuah pengajian. Tapi kita memperbaruinya agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Beberapa tradisi yang dulu eksklusif untuk kalangan tertentu kini menjadi lebih inklusif, melibatkan seluruh warga desa tanpa memandang status sosial. Reformasi ini tidak terjadi tanpa tantangan. Masih ada perdebatan antara mereka yang ingin mempertahankan tradisi lama dan mereka yang mendukung perubahan. Namun, dengan dialog yang terus berlangsung, desa perlahan menemukan keseimbangan antara yang lama dan yang baru. Setelah konflik yang panjang, Desa Al-Hidayah mulai menunjukkan tanda-tanda harmoni. Kelompok tradisionalis dan reformis, meski belum sepenuhnya sepakat, mulai bekerja sama dalam proyek-proyek desa. Kita mungkin berbeda pendapat, tapi kita semua ingin desa ini maju, kata Habib Ba'alawi dalam sebuah pertemuan. Proyek pembangunan jalan desa yang sempat tertunda karena konflik akhirnya dilanjutkan. Warga dari kedua kubu bahu-membahu menyelesaikannya, menjadi simbol baru persatuan. Anak-anak kembali bermain bersama tanpa dibayangi perpecahan yang dialami orang tua mereka. Harmoni ini tidak datang dengan mudah, tetapi upaya terus-menerus dari tokoh-tokoh seperti Faiz dan Habib Ba'alawi membuktikan bahwa perdamaian bisa dicapai melalui dialog dan kerjasama. Semangat dan kepemimpinan Faiz akhirnya diakui oleh seluruh masyarakat desa. Meski masih muda, ia dihormati karena keberanian dan ketulusannya dalam memperjuangkan perubahan. Faiz bukan hanya pemimpin, kata Pak Idris, tapi inspirasi bagi generasi muda kita. Faiz diangkat menjadi ketua pemuda desa, sebuah posisi yang memungkinkannya mengoordinasikan proyek-proyek reformasi. Ia memimpin dengan pendekatan inklusif, mendengarkan semua suara, termasuk dari mereka yang pernah menentangnya. Perubahan tidak boleh memarginalkan siapapun, ujarnya dalam pidato pelantikannya. Di bawah kepemimpinannya, Desa Al-Hidayah perlahan-lahan bangkit menjadi komunitas yang lebih adil dan sejahtera. Faiz tetap rendah hati, mengingatkan dirinya bahwa tanggung jawab seorang pemimpin adalah melayani, bukan berkuasa. Habib Ba'alawi, yang dulu menjadi simbol otoritas spiritual desa, kini berdiri di hadapan masyarakat dengan sikap yang jauh lebih rendah hati. Dalam sebuah pertemuan besar, ia mengakui kesalahannya di masa lalu. Saya terlalu lama terjebak dalam kenyamanan, hingga lupa bahwa tugas saya adalah melayani, bukan dilayani, katanya dengan suara bergetar. Ia juga memuji keberanian Faiz dan masyarakat desa yang telah membuka matanya. Kalian mengingatkan saya bahwa keimanan tidak hanya soal ritual, tetapi juga keadilan dan kejujuran, ditambahnya.
Ucapannya disambut dengan tepuk tangan meriah, tanda penerimaan masyarakat atas niatnya untuk berubah. Habib Ba'alawi berkomitmen untuk menjadi bagian dari reformasi desa, mendukung upaya-upaya yang memadukan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan zaman modern. Tradisi Desa Al-Hidayah mengalami transformasi yang signifikan. Ritual-ritual keagamaan yang sebelumnya dipenuhi unsur formalitas kini menjadi momen kebersamaan yang penuh makna. Kita harus menjaga esensi tradisi, bukan sekadar bentuknya, ujar Faiz dalam sebuah diskusi. Kegiatan tahunan seperti Maulid Nabi tetap dilaksanakan, tetapi dengan fokus yang berbeda. Dana yang dikumpulkan digunakan untuk membantu warga miskin dan meningkatkan fasilitas desa. Semua warga, tanpa memandang status, dilibatkan dalam persiapan dan pelaksanaannya. Perubahan ini membuat tradisi desa menjadi lebih inklusif dan relevan. Warga merasa lebih terhubung dengan nilai-nilai spiritual sekaligus mendapatkan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari. Desa Al-Hidayah akhirnya menemukan keseimbangan baru. Tradisi dan modernitas hidup berdampingan, menciptakan harmoni yang belum pernah ada sebelumnya. Kita telah melalui masa sulit, tapi itu membuat kita lebih kuat, kata Pak Idris dalam sebuah pertemuan desa. Generasi muda mengambil peran aktif dalam pembangunan desa, sementara generasi tua menjadi penjaga nilai-nilai tradisional yang diperbarui. Konflik yang dulu memecah belah kini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya dialog dan kerjasama. Dengan semangat baru, Desa Al-Hidayah menyongsong masa depan dengan optimisme. Mereka percaya bahwa dengan kebersamaan, mereka bisa mengatasi tantangan apapun, menjaga warisan leluhur, sekaligus membuka jalan untuk kemajuan yang lebih besar.